Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi di program Bisa Bincang Santai Hukum. Topik kita kali ini akan berbicara tentang hukum agraria. Tapi jangan lupa klik like, subscribe, share, komen di channel YouTube Unida Malang. Oke, setiap manusia membutuhkan tanah, baik itu untuk tempat tinggal maupun lahan untuk berusaha, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut. Pembahasan kali ini kita menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa dan berkompeten di bidangnya. Beliau adalah dosen dan praktisi di hukum agraria. Selain itu, beliau menjabat sebagai Majelis Pengawas Notaris Malang dan Wakil Direktur Buna. Kita sambut pemateri kita kali ini, Bapak Dr. Iwan Permadi, SH MHum. Selamat siang, Pak Iwan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Iwan? Baik, Mbak Debbie. Alhamdulillah. Baik, ketika kita berbicara soal hukum, maka kita harus memperhatikan tentang sejarah hukum yang sekarang, dari yang sejarah dan sekarang untuk perbaikan di yang akan datang. Baik Bapak, terkait dengan konsep pemilikan dan penguasaan tanah, bagaimana pengaturan pada saat di zaman Belanda dulu, Pak? Baik, baik Bu Debri. Jadi memang hukum agraria ini adalah unik ya. Artinya unik itu pengaturannya itu mulai zaman Belanda sampai sekarang itu masih ada yang tetap dipakai sebagai bukti kepemilikan, ya itu ya. Jadi waktu konsep zaman Belanda itu konsep pemilikan dan penguasaan atas tanah disebut dengan konsep domain. Ya, domain. Makanya ada domain verklaring, ya kan? Ya. Nah, konsep domain itu apa? Ya, konsep domain itu setiap tanah di Indonesia yang kita tidak bisa memiliki alas hak terhadap tanah itu, maka itu adalah tanah milik Hindia Belanda. Itu konsep domain. Nah, sekarang kan dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria, maka konsep pemilikan seperti itu sudah dicabut, tidak bisa. Ya. Sekarang di Indonesia itu memang hanya ada dua jenis tanah, gitu. Yang pertama adalah tanah negara, yang kedua adalah tanah hak. Nah, sekarang apa perbedaannya antara tanah negara dan tanah hak? Nah, kalau tanah negara itu adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Yang dulunya itu ada konsep domain, ya. Domain dikuasai oleh Hindia Belanda, sekarang dikuasai langsung oleh negara. Nah, tanah negara itu terbagi dua. Ada tanah negara bebas, ya, artinya bebas itu tidak ada alas hak atas tanah, tidak ada. Jadi kayak seperti hutan belantara, Mbak Debri. Ada tanah-tanah yang memang tidak dipunyai suatu hak tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Yang kedua adalah tanah negara yang tidak bebas. Ya, ini apa artinya? Tanah negara yang tidak bebas ini adalah tanah-tanah negara yang punya alas hak. Ada dua ya. Ada alas hak pakai, ada alas hak pengelolaan. Nah, ini yang kadang-kadang banyak banyak masyarakat yang tidak paham bahwa tanah-tanah negara itu ada dua tadi ya. Khusus tanah negara yang dikuasai oleh pemerintah daerah sekarang itu kan memang dia dipunyai atas alas hak tertentu, bisa hak pakai dan pengelolaan. Nah, itu disebut dengan tanah-tanah swatantra. Pernah dengar tanah-tanah swatantra? Ya, tanah-tanah swatantra itu tanah-tanah yang memang dulu adalah bekas-bekas pemerintahan ya. Itu sekarang menjadi hak pakai, hak
pengelolaan. Ada juga tanah-tanah bekas kerajaan dulu, namanya tanah-tanah swapraja. Jadi ada dua istilah itu. Nah, pertanyaannya bagaimana konsep penguasaan dan pemilikan? Nah, setelah Undang-Undang Pokok Agraria, ya, maka konsep penguasaan tanah kita itu khususnya melalui hak menguasai negara. Dari mana dasar hak menguasai negara? Itu dari Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang diamandemen menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Iya. Itu dulu konsepnya. Jadi konsep penguasaan hak atas tanah di Indonesia itu sebenarnya, nah, di dalam pasal 2 itu ditentukan hubungan-hubungannya, ya. Kalau untuk land use-nya, ya, peruntukannya, penggunaannya, segala macam itu juga ditentukan oleh negara sekarang. Yang kedua, pasal 2 itu disebutkan juga untuk hubungan hukum antara orang dan tanahnya itu juga ditentukan oleh negara. Jadi tanah-tanah kita ini, baik sertifikat hak milik, HGU dan segala macam itu negara yang menentukan. Apakah kita sertifikat hak milik atau SHGU atau macam-macam, itu negara. Itu pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Terus ada juga ditentukan hubungan hukum antara orang-orang dengan badan hukum mengenai peralihannya. Misalnya jual beli segala macam, sehingga jual beli tanah ini tidak bisa secara perdata biasa, tidak bisa. Dia harus melibatkan pejabat yang namanya PPAT, ya. Notaris PPAT kalau jual belinya notaris, kalau berkaitan dengan tanah adalah PPAT. Baik. Sehingga rumpun agraria ini di mana-mana itu biasanya masuk ke rumpun hukum administrasi negara, ya. Baik. Di UNER, di UGM, UI, Unpad dan yang lain-lain, ya. Kecuali UNED, ya, karena tidak punya HAN, dia masuk rumpun HTN. Yang aneh memang di Fakultas Hukum Brawijaya memang. Iya, saya dulu sempat masuk pendata. Iya. Jadi kemudian setelah S2 ternyata beralih ke hukum administrasi negara. Iya, gitu. karena yang Brawijaya ini aneh juga, ya. Agraria masuk perdata, padahal tidak ada kaitannya. Karena untuk tanah, semua hubungan hukumnya ditentukan oleh negara dengan konsep hak menguasai negara. Itu dasarnya itu, Bu Debri. Ya. Nah, perkembangan selanjutnya banyak terjadi, terutama perkembangan dengan adanya undang-undang pengadaan tanah yang lagi rame ini kan, Iya. dikaitkan dengan undang-undang Cipta Kerja. Nah ini, monggo, itu kira-kira anunya. Iya. Awal kita bincang-bincang tentang konsep penguasaan dan pemilikan atas tanah di Indonesia. Iya, jadi saya Sangat kompleks, ya, sangat rumit ya kalau menurut saya. Sehingga banyak pengaturan-pengaturannya, apalagi di pengadaan tanah itu. Oke, monggo. Oke, terima kasih. Jadi kemarin saya sempat membaca UU Cipta Kerja itu, Bapak, ada pengadaan tanah terkait dengan bank tanah, ya Pak, Ya, yang land terbaru, banking, ya. land banking itu ya. Ya. In- Jadi memang konsep-konsep pengadaan tanah itu karena betapa sulitnya, karena banyak yang bermain, ya, dalam tanda kutip, ya, ada maklar, ya, ada orang-orang yang cari keuntungan tentang tanah. Makanya ada tulisan Pak Ibdal Kasim itu, ada tanah sebagai komoditas, ya. Sehingga unsur kepentingan umumnya agak sulit itu kalau tanah dijadikan sebagai komoditas. Itu bagus itu buku itu. Sehingga saya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu memang dicarikan solusi bagaimana agar pengadaan tanah dari konsep pemilikan dan penguasaan itu dalam tanda kutip bisa berguna untuk kepentingan umum. Maka pemerintah mencadangkan tanah. Nah, ininya itu. Mencadangkan tanah. Berarti bentuknya apa? Land banking. Land banking. Oh, berarti untuk mempermudah terus mempercepat, ya Pak, ya? Ya. Mempercepat. Jadi mempermudah, mempercepat, mempermurah harga tanah supaya tidak dimainkan oleh orang-orang yang bermain dalam tanda kutip itu, yang menjadikan tanah sebagai komoditas. Padahal tidak boleh. Tanah sebagai komoditas tidak boleh, karena memang tanah di Indonesia unik, ya. Ada memang punya religi punya magis religius, Yes. Jadi tanah itu dalam bahasa pepatah Jawanya sak dumuk sak nyari
bumi yang perlu ditoipati. Jadi memang Baik. ada unsur-unsur magis religius terhadap tanah. Tapi sekarang bergeser itu. Sekarang tanah memang dijadikan sebagai komoditas. Nah, ini yang saya sayangkan terhadap konsep penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia. Sehingga pemerintah mencarikan satu formula atau jalan keluar, yaitu yang disebut dengan land banking. Land banking itu Ya, tadi. itu seperti itu, Bu Daki. Baik, Ya. mencerahkan sekali. Ya. Oke. Terkait dengan ini Pak, bagaimana subjek dan objek hak atas tanah menurut pengadaan tanah di zaman Belanda. Jadi saya ingin Ya. back. Jadi memang ada pergeseran. Kalau di zaman Belanda itu memang bukti-bukti fisik itu berupa ya dalam tanda kutip sertifikat pada zaman Belanda ya. Itu akan menjadi bukti yang kuat, yang mutlak, bahkan saya bicara mutlak ya. Tentunya waktu dulu memang ada tanah-tanah adat ya, tanah-tanah milik adat ya, yasan, ya gogol kayak gitu-gitu ya. Ada juga tanah adat yang diperuntukkan atau dialih-alihkan kepada orang-orang barat ya, orang timur asing, disebut dengan tanah agraris eigendom ya, pernah dengar itu ya. Iya. Konsep itu seperti itu. Tapi sekarang bergeser. Kalau di dalam pengadaan tanah itu waktu sebelum PP 1061, tanah-tanah adat itu bukan bukti pemilikan. Keliru saya. Mohon maaf. Sebelum PP 1061, tanah-tanah adat seperti tanah yasan ya, letter C ya, petok D, ya. itu yang dalam undang-undang itu disebut dengan PP pendaftaran tanah PP 2497 disebut Verponding Indonesia. Nah, Verponding Indonesia ini dulu adalah bukti kepemilikan hak. Dulu, sebelum PP 1061. Tetapi setelah PP 1061 ya, maka tanah-tanah itu, bukti-bukti Verponding Indonesia itu bukan merupakan bukti kepemilikan, tapi merupakan bukti pembayaran pajak. Baik, ini yang sering kali di desa Pak, kebetulan saya juga tinggal di desa, selalu itu membingung, loh ini kan bukti kepemilikan. Bukan Bapak. Jadi memang perlu sosialisasi terus ya Pak ya. Jadi di masyarakat awam menganggap bahwa tanah-tanah yang mereka miliki dengan bukti Verponding Indonesia, Girik ya, Girik, Kitir, petok D, letter C, dan yang lain-lain itu memang oleh masyarakat awam disebut bukti kepemilikan. Tapi sudah bergeser. Setelah PP 1061 itu bukan merupakan bukti kepemilikan, tapi merupakan yang disebut dengan bukti pembayaran pajak. Nah, apa bukti kepemilikan? Nah, setelah PP 1061 itu, bukti kepemilikan itu diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang disebut dengan subjek pemegang hak atas tanah ya adalah subjek yang memegang hak atas tanah seperti yang diatur dalam pasal 16 itu. Tapi, nah ini ada tapinya, bergeser lagi itu. Bergeser lagi di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah. Ya, Yunto Perpres 71. Itu berubah lagi. Jadi yang disebut subjek dan objek hak atas tanah yang bisa dijadikan sebagai klaim untuk ganti rugi itu bergeser lagi. Maka tanah-tanah adat ya, bukti-bukti penguasaan terhadap tanah negara yang dikuasai dengan itikat baik itu bisa diganti rugi, dan bukti dengan nama apapun ya, asal memenuhi kriteria di dalam pasal 17 Perpres 71 itu, maka dia disebut bukti kepemilikan. Berarti bergeser lagi itu. Ya, baik. Ya, dulu yang bukti Verponding Indonesia bukan merupakan bukti, hanya berbeda, tetapi di konsep Undang-Undang Pengadaan Tanah itu malah dijadikan sebagai bukti kepemilikan. Bahkan bergeser lagi, tidak hanya tanah-tanah adat itu, tapi penguasaan atas tanah, walaupun itu tidak tahu itu tanahnya siapa, itu bisa dijadikan sebagai subjek dan objek ganti rugi. Nah, ini yang agak menurut saya ada pergeseran yang banyak masyarakat yang tidak memahami ini. Bahkan hati-hati para praktisi hukum, hati-hati, saya ingatkan bahwa sekarang di Perpres 71 2012 itu sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 itu ada pergeseran tentang bukti kepemilikan yang
implikasi hukumnya dia harus dibayar sebagai dalam tanda kutip pemilik tanah. Ya. Kalau lucu. kemudian hari dibuktikan ternyata bukan pemiliknya, itu bagaimana? Itu problem hukumnya. Betul itu, pertanyaannya betul. Itu problem hukumnya. Kenapa? Karena orang yang ingat ya konsep hukum kepemilikan ya. Siapa yang memiliki benda bergerak, maka dia dianggap sebagai pemilik. Ya, besit ya. Ya. Betul. Tetapi untuk benda yang tidak bergerak, khususnya tanah, siapa yang menguasai benda tidak bergerak, maka belum tentu dia sebagai pemilik. Nah, ini lucunya ini. Ya, ironis ya, tapi saya juga aneh ya. Ini pergeseran di dalam pemaknaan ya. Orang yang menguasai tanah dan belum tentu itu pemiliknya, asalkan dengan itikat baik, dia dapat ganti rugi. Berarti kan ada pergeseran. Ini banyak kasus ya. Kemarin kita sidang membela dalam tanda kutip sebagai ahli KPK juga seperti itu. Ada beberapa tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat. Dan masyarakat itu tidak tahu ini pemiliknya siapa, tapi dia menguasai. Itu tetap akan mendapatkan ganti rugi. Di konsepnya Perpres 71. Nah, apalagi tanah-tanah adat yang mereka sudah punya bukti dalam tanda kutip tertulis. Apa itu? Yasan, ya toh? Betul. Petok D, Ketir, Gerik, terus apa lagi? Ipeda. Nah, sekarang BBB. Iya. Ya, apalagi bukti tertulis itu, ya wajib harus diganti rugi. Sedangkan penguasaan tanah dengan itikat baik pun tanpa dia memiliki surat, itu juga sudah harus mendapatkan ganti rugi sepanjang untuk kepentingan penguasaannya itu dengan itikat baik. Nah, ini kuncinya sebenarnya di situ. Dan untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum ya. Iya. Jadi misalnya Mbak Debri ya, punya suatu penguasaan tanah. Ini nggak tahu tanahnya siapa, tapi sampean menanami, mengolah segala macam dengan itikat baik, maka Mbak Debri berhak atas ganti rugi terhadap tanah itu kalau dia dijadikan sebagai objek pengadaan tanah. Pergeserannya sedemikian rupa Mbak Debri. Jadi memang tidak tahu konsepnya, mungkin konsepnya semuanya harus mendapat ganti rugi. Kelihatannya seperti itu. Nah, ini yang menarik. Baik, ini sepertinya Pak, kalau kita berbincang ini harus ada sesi 2, sesi 3, harus dan sesi 4 seperti. Apa yang dimaksud itikat baik? Siapa saja yang secara indikatornya dapat mendapat ganti rugi? Nah, ini mungkin akan kita lanjut dalam sesi 2. Sesi berikutnya. Ya, baik. Karena ini akan menimbulkan problem di masyarakat. Baik, ya, baik. Masalah ganti rugi. Semua pembebasan jalan tol, semua pasti konflik. Pasti ujung-ujungnya gugatan di pengadilan. Kenapa? Tidak ada pemahaman yang benar tentang Perpres 71 dan Undang-Undang 2 2012. Baik, terima kasih, menyenangkan sekali Pak. Jadi asik sebenarnya, tapi mohon maaf karena waktunya sudah habis. Mungkin di sesi berikutnya kita bersambung lagi. Supaya memang benar Bu Debri, supaya tidak ada konflik kan. Karena ujung-ujungnya kalau kita tidak ada sosialisasi yang benar terhadap peraturan perundang-undangan, pasti ada konflik. Pasti ada legal problem. Ujung-ujungnya apa? Gugatan di pengadilan. Nah, ini yang kita harus hindari. Sebenarnya kita justru mengurangi gugatan, akhirnya dari situ menambah secara tidak sadar ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak materinya hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi pemirsa atau yang melihat podcast ini ya. Amin. Terima kasih telah berkenan hadir di acara Bisa Bincang Santai Melek Hukum. Terima kasih Pak. Kami dari program Bisa Hukum ingatkan kembali, jangan lupa klik like, subscribe, share, dan komen di channel YouTube Unida Malang. Terima kasih. Saya Pak Iwan dan Debrina Rahmawati mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.